Ku kagum hadirmu, kau segarkan jiwaku. Ku kagum karyamu, kau sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, kau pulihkan seluruh hidupku. Ku kagum kasih-Mu, kau menawan hatiku. Ku suka hadir-Mu, kau segarkan jiwaku. Ku kagum karya-Mu, kau sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, kau pulihkan seluruh hidupku. Ku kagum kasih-Mu, kau menawan hatiku. Ku suka hadir-Mu, kau segarkan jiwaku. Ku kagum karya-Mu, kau sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, kau pulihkan seluruh hidupku. Kau pulihkan seluruh hidupku. I hear the drum beat and the sound of praise. Heaven is calling, calling His army. I hear the drum beat and the sound of praise. Heaven is calling, calling His army. You and me. It is the calling to ignite. It is the calling to spark a movement. It is the time of my life, and the time is now.
right now. I hear the drum beat and the sound of praise. Heaven is calling, calling His army. I hear the drum beat and the sound of praise. Heaven is calling, calling His army. You and me. It is the calling to ignite. It is the calling to spark the movement. It is the time of my life, and the time is now. It is the calling to ignite. It is the calling to spark the movement. It is the time of my life, and the time is now. Together we climb mountains. Together we will sing. You can do it. We can do it. Together we cross our sea. Keep your fire burning in me. This is my life and my mission. This is my life. Together we climb mountains. Together we will say, you can do it. We can do it. Oh, oh, oh. Together we climb mountains. Together we will say, you can do it. We can do it. Oh, oh, oh. Together we cross our sea. Keep your fire burning in me. This is my life and my mission. This is my life. This is my life and my mission. This is my life. This is my life. This is my life. This is my life. Hanya dalam hadiratmu ku merasakan tenang. Hanya dalam dekapanmu segala bebanku hilang. Engkau menuntunku dalam anugerahmu. Ku terima janjimu. Ku nyatakan cintaku. Salah satu-satunya
tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadiratmu aku tenang. Hanya dalam hadiratmu ku merasakan tenang. Engkau menuntunku dalam anugerahmu, ku terima janjimu, ku nyatakan cintaku. Kaulah satu-satunya tempatku berharap, Yesus. Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadiratmu aku tenang. Kaulah satu-satunya tempatku berharap, Yesus. Tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadiratmu aku tenang. Hanya dalam hadiratmu aku tenang. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini ada sukacita melimpah bagi setiap kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepadanya. Kita mau menyembah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan jika kami masih bisa beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan.
Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan
Kami mau mencintai Engkau Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkaulah jawaban yang pasti bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari mau terus bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kok sepi banget sih? Selamat pagi semuanya. Boleh lambaikan tanganmu. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya. Amin. Mari kita mau nyanyi sama-sama. Langit dan bumi. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan. Hey! Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Woo! Hey! Woo! Hey, hey! Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Hey, hey, katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, hey, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, mari katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, hey, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji Dia, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Haleluya! Katakan, haleluya! Haleluya! Yes! Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Saudara saya sendiri katakan, haleluya! Mana suaranya? Yes! Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Haleluya! Ku puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
lebih daripada pemenang? Siapa lebih daripada pemenang? Saya dan kita semua, amin. Mari kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya, Yesus. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey, mari kita mau saling bersaut-sautan. Hey, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Say, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Boleh katakan kanan kiri, katakan, engkau lebih dari pemenang, aku pun lebih dari pemenang. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Wow, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saya persilakan duduk kembali. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi saya percaya seberapa berat beban yang kita alami, percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Terima kasih.
sama-sama nyatakan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku
apakah ada pemulihan, mujizat, kemerdekaan Tuhan. Buat hati mata kami terbuka, hati kami terbuka. Bahwa di setiap ibadah di hari Minggu, di mana kami bisa mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dengan berjumpa dengan Yesus maka hidup kami akan mengalami terus perubahan. Kami di tempat ini tidak hanya memenuhi standar agamawi Tuhan. Agama hanya karena sebagai orang Kristen. Tapi kami di tempat ini datang karena kami mau mengekspresikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena dari tempat ini kami terus akan membangun kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Untuk kami terus berjalan dengan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan di bumi ini. Supaya satu kali kami di surga, Tuhan gak menjadi asing buat kami. Tuhan buka hati kami dan pikiran kami. Supaya kami berjumpa dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kau luar biasa. Engkau kudus, engkau ajaib, engkau perkasa. Tidak ada pernah pribadi yang bisa menggantikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan mau hadir, Tuhan mau hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan mau tinggal di dalam hidup kami. Dan biar juga kami tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami yang terbaik. Untuk kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya nonton berita di sebuah televisi, ya, di satu siaran. Di situ saya melihat ada ratusan orang antri, ya, karena dalam berita itu mengatakan bahwa tertunda karena adanya libur Lebaran, ya. Jadi kantor pemerintahan itu penuh dengan orang yang ngantri, saudara, dengan membawa berkas-berkas. Saudara tahu nggak itu kantor apa, saudaraku? Ternyata orang yang ngantri itu, saudara, mereka sedang datang ke kantor urusan agama untuk mengurus perceraian. Saya kaget, saya melihat ini sedih juga. Kenapa? Ternyata di Indonesia tingkat perceraian itu naik. Dan ini menyadarkan saya, menyadarkan kita bahwa ternyata rumah tangga perlu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ternyata rumah tangga perlu dipulihkan Tuhan. Kalau saya merenungkan ternyata rumah tangga itu punya sebuah peranan penting. Ya, punya peranan penting untuk membangun bangsa ini, punya peranan penting untuk terlibat, untuk kita menebarkan keharuman Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ini perlu bahwa rumah tangga itu sangat penting di mata Tuhan, karena saya percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan juga punya kepentingan di dalam rumah tangga. Karena itu di dalam setiap rumah tangga, di dalam keluarga kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Makanya saudara harus katakan kepada dia, di dalam rumah tangga saya ada Tuhan. Dalam pekerjaan saya ada Tuhan. Dalam hidup anak-anak saya ada Tuhan. Dalam masa depan saya ada Tuhan. Jadi di mana-mana apapun yang saya kerjakan di segala aspek kehidupan kita, pelayanan, pekerjaan, apapun profesinya, ada Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, dalam aspek kita, dalam segala aspek kehidupan kita, dalam jalan-jalan kita, saya percaya dia ahli untuk memperbaiki yang rusak menjadi sesuatu yang baru. Yang tidak sempurna bisa menjadi sempurna. Supaya apa? Supaya kita ini terlihat di dunia ini bukan barang cacat, bukan barang murahan. Saudara dan saya diciptakan, didesain menjadi barang atau sebuah pribadi yang bernilai. Bukan hanya di mata surga, seharusnya itu di mata dunia ini kita adalah orang-orang yang bernilai. Saya percaya untuk kita menjadi bernilai, kita perlu keterlibatan campur tangan Tuhan di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Kita harus ketemu dengan dia supaya hari-hari dalam kehidupan kita, mana yang gak baik dia rubah supaya kita semakin sempurna dan semakin mirip dengan Yesus. Hidup kita perlu yang namanya mengalami pemulihan. Kalau saudara hidup saudara kita mengalami pemulihan, maka saudara boleh mengatakan begini, lain dulu, lain sekarang. Amin.
Lain dulu, lain sekarang. Kenapa? Karena kita dalam sebuah proses sebagai orang percaya, dari tahun ke tahun hidup kita nggak sama lagi. Tapi ada sebuah perubahan demi perubahan. Maka hidup kita itu semakin bersinar, semakin terlihat. Ya, amin. Oleh karena itu kita belajar pagi hari ini nih. Dari satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 19 ayat pertama hingga 10. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah membaca perikop ini 20-an kali. Kita sudah melihat, mendengar ya, sudah banyak kali. Tapi ada satu kebenaran-kebenaran yang baru yang Tuhan munculkan. Waktu saya baca perikop ini buat saya unik sekali. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bisa khotbahkan atau kita sampaikan dari berbagai angle ya, berbagai sisi. Dari sisi orang berdosa itu Sakius, bagaimana dia sebagai orang berdosa dia memandang Tuhan. Dari sisi yang lain bagaimana orang pada umumnya memandang orang berdosa. Dan bagaimana sisi yang lain ketika Yesus melihat orang berdosa. Ya, nah ini unik sekali dan menarik sekali saudaraku. Tapi hari ini kita belajar dari sisi Sakius. Kenapa Sakius ini bisa mengalami yang namanya transformasi kehidupan. Mengalami sebuah perubahan hidup yang sangat radikal sekali. Kata radikal gak selalu dikonotasikan negatif ya. Radikal ini bicara mengenai sebuah perubahan yang sangat luar biasa terjadi. Jadi kalau kita melihat Sakius ini berubah pola pikirnya, berubah cara pandangnya, berubah melalui dalam kehidupannya saudaraku. Ini semata-mata bukan oleh karena faktor yang di luar. Karena Sakius mengalami perjumpaan dengan ilahi, perjumpaan dengan Tuhan. Ini menjadi renungan buat kita. Ternyata setiap hari, setiap minggu kita datang dalam ibadah. Tidak selalu kita mengalami perubahan. Saudara tahu enggak? Maaf ya, entertainment semuanya itu hanya mendukung, memfasilitasi supaya kita lebih mudah. Untuk kita bisa nikmati di dalam ibadah. Tetapi sesungguhnya maaf, enggak membuat sebuah perubahan. Enak di telinga mungkin. Membantu kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya orang yang bisa mengalami perubahan hanya satu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Pak 10 tahun yang lalu. Enggak. Saya belajar dari setiap kehidupan saya. Saya bangun sebuah momentum di tiap hari dalam hidup saya. Untuk saya selalu ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya dia yang bisa merubah segala kelemahan-kelemahan saya. Dan termasuk kehidupan kita. Nah kita baca dulu dari kebenaran firman Tuhan ya. Sakius. Ya ini jadi tokoh utamanya nih. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya apa? Pendek, ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah dari ayat ini kita belajar yang pertama, siapa sih Sakius itu? Ya, Sakius itu kalau ayat yang pertama mengatakan ia ada seorang yang kepala pemungut cukai. Ya, dan ia seorang yang kaya. Dari ini saya bisa melihat Sakius yang pertama adalah seorang
kepala pemungut cukai di distrik kota Yeriko, saudaraku. Ya, dia sebagai seorang pemimpin, dia punya anak buah banyak, saudaraku. Kalau boleh saya katakan bahasa yang sekarang mungkin kalau salah maaf, mungkin boleh katakan mafia kali ya. Ketua geng, saudaraku, mafia, tukang malak, saudaraku. Ya, tukang malak. Malak itu artinya apa? Dia menagih pajak melebihi dari yang seharusnya. Ya, yang kedua dia memang orang kaya. Ya, dia sangat kaya, dia sangat terpandang. Tapi dia juga orang yang sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi segolongan dengan dia sangat membenci Sakius. Dia orang kaya, saudaraku, tapi dibenci. Yang ketiga, yang keempat, kenapa? Dia adalah seorang pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Jadi begitu lengkap, saudaraku, ya, begitu lengkap sekali. Kalau boleh dikatakan secara manusia, Sakius layak untuk dibenci. Sakius layak untuk dijauhi. Saya tahu bahwa Sakius ini terisolasi, hidupnya hanya berkumpul dengan orang-orang yang kerjanya sama mungkin ya. Maka dari itu, tetapi uniknya begini, saudaraku, uniknya begini. Nama Sakius dari kata bahasa Ibraninya itu adalah Zakai. Yang artinya apa? Yang artinya tuh yang murni, saleh. Bayangin dia murni, saleh. Ya, menurut Bapak Ibu Saudara, sesuai enggak nama dengan perilakunya? Enggak, mau. Itu sangat bertolak belakang sekali. Ya, namanya, ya saya enggak tahu sebagai orang tua. Memberi nama memberi nama kepada anaknya pasti punya maksud dan punya harapan supaya anaknya diberi nama dengan nama yang bagus. Ya, contoh saya lah, saya kasih nama anak Aurel kan Abigail. Aurel itu kan keemasan. Ya, ini contoh ya, Abigail itu kan bijaksana. Harapan saya anak ini akan muncul terang dan juga menjadi wanita yang bijaksana gitu. Ini harapan kan ya. Makanya sebagai orang tua terus didoakan. Tapi Sakius ini kayaknya meleset dari harapan orang tuanya. Oh, yang saleh, mungkin harapan orang tuanya ini Sakius nanti besar jadi saleh, ternyata bertolak belakang. Tapi kita lihat dulu. Dia memang nama dengan kelakuannya nggak sesuai. Itu sebelum ketemu Yesus. Ya, sebelum ketemu Tuhan Yesus. Nah, persoalannya begini nih Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini membutuhkan di dalam setiap kehidupan kita yang namanya terus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Manusia, orang percaya harus berubah. Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Karena dia adalah pribadi yang sangat sempurna. Nah, kita yang gak sempurna ini harus berubah. Pak, saya mau seperti Yesus, kenapa? Tidak pernah berubah, itu salah. Kalau mau seperti Yesus harus berubah. Amin. Ya, harus berubah. Kenapa? Kalau dia memang dia Allah, dia yang sempurna. Nah, karena itu bagaimana agar hidup kita ini dipulihkan seperti Sakius. Ya. Nah, kalau bicara pemulihan ini kan dipahami sebagai sebuah perubahan. Ya, perubahan dari lemah menjadi kuat. Itu namanya perubahan ya, itu namanya dipulihkan. Yang sakit menjadi sehat. Ya. Dari keberdosaan mendapatkan pengampunan sehingga mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengalami pemulihan itu sama seperti Sakius? Ada 3 K, saudaraku. K yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan. Kalau kita bicara kesempatan Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap peluang, setiap kesempatan itu selalu ada. Di hadapan kita, di depan kita. Namun seringkali ada banyak orang-orang melewatkan kesempatan itu, peluang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa kesempatan itu ada di tengah-tengah kita. Nah Alkitab bilang begini nih. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi apa? Kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius. Jadi ketika Yesus datang ke kota Yeriko, melintasi kota itu, saudara tahu enggak? Sakius itu dia belum pernah melihat Yesus. Alkitab bilang dia belum pernah melihat Yesus kan, dia mau melihat Yesus kan. Tetapi untuk mendengar tentang atau kabar Yesus, saya percaya dia sudah tahu. Ya,
Sakius tahu bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanannya Yesus. Dan juga kasihnya kepada jiwa-jiwa. Karena itu ketika dia dengar kabar bahwa Yesus datang ke kotanya, kota Yeriko, buat dia ini adalah sebuah peluang. Buat dia ini adalah sebuah kesempatan untuk dia bisa melihat tatap muka dengan Yesus yang selama ini dia hanya dengar, dia nggak tahu bentuk mukanya. Tapi hari ini Yesus datang ke kotanya, dia melintasi dan dia berpikir ini peluang buat saya. Ini kesempatan buat saya. Kesempatan bicara mengenai waktu. Dan ini waktunya saya untuk melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kesempatan itu pagi ini ada di antara kita. Dan waktu atau peluang, waktu di mana Tuhan pulihkan ada di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Sepanjang pujian saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ada banyak orang-orang yang masih bengong, pikirannya belum ngumpul. Tubuhnya di sini, pikirannya masih di luar. Saya melihat ketika saudara nyanyi kayaknya pikirannya kosong. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau duduk di tempat ini, saya sangat mempercayai dari kecil sampai hari ini, Yesus selalu hadir. Yesus selalu ada. Yesus ada bukan hanya untuk menonton kita. Yesus datang, Yesus hadir bukan hanya untuk mengukur energi kita yang kita keluarkan untuk memuji Dia. Enggak, tapi Yesus datang, Dia tangannya terbuka untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Yang sakit Dia bisa sembuhkan. Yang terluka Dia bisa menyembuhkan. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah kesaksian. Saya sempat terhilang Pak Davi dalam panggilan Tuhan. Selama kurang lebih 2 tahun, setahun. Kenapa? Saya kecewa sekali dengan hamba-hamba Tuhan. Saya merasa disisihkan, saya merasa dibuang pada waktu itu. Ya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak mengasihi saya. Dan mulai hari itu saya bilang, saya mau berhenti untuk baca firman Tuhan. Saya tidak mau baca lagi. Tetapi saudara tahu, begitu Tuhan luar biasa ngejar kita. Ya, itu kejadian itu tahun 97 ya. 96-97. Saya ingat sekali waktu saya duduk di dalam ibadah. Saya makanya untuk mengencourage saudara, motivasi saudara dari dalam ibadah Tuhan bisa kerjakan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Ya, makanya kesempatan ini selalu ada, waktu ini ada, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan kita nggak pernah tahu. Ya, tapi hari itu ketika saya mulai kecewa, datang ibadah. Tapi tahu nggak saudara, saya ibadah ngapain? Hanya untuk mengkritik. Hamba Tuhan khotbah, munafik, cuman ngomongnya doang. Kayak bilang begitu kan. Tapi satu kali waktu saya duduk di pojok, Tuhan bicara dengan jelas, dia katakan begini, nak, aku akan pulihkan hidupmu. Saya ingat itu bulan Juni loh. Saya hanya bilang begini, respon saya pada waktu itu saya bilang begini, Tuhan saya enggak percaya, saya bahwa hidup saya itu penuh kepahitan. Ya. Banyak dosa yang saya lakukan pada masa-masa itu. Setelah lulus sekolah Alkitab, setahun melayani, setelah itu saya terhilang. Tapi satu kali ada sebuah retret anak-anak muda. Boleh Pak, sekalian saya promosi ya Pak. Retret anak-anak muda. Ya, yang dihadiri oleh berbagai gereja. Dan saya nggak mau hadir pada waktu itu. Saya bilang saya nggak mau, teman saya ngajakin nggak mau. Gua bayarin, gak mau. Akhirnya mau gak mau saya ikut, karena dipaksa setiap hari. Luar biasa. Jadi sepanjang retret itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu saya nangis. Kerjanya nangis terus saudaraku. Ya, saya gak maju ke depan, tapi saya duduk di kursi. Tapi Tuhan lawat terus saudaraku. Saya ingat satu lagu yang menyentuh hati saya itu Sejauh Timur. Dan hari itu saya hancur hati saudara, saya nangis. Dan Tuhan nyatakan di mana Tuhan pulihkan. Dan mulai dari situ saya mulai dibangkit dan pulihkan Tuhan. Hari demi hari Tuhan angkat kehidupan saya. Saudara tahu enggak? Itu sangat luar biasa sekali loh. Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Hebat dan luar biasa. Waktu saya tidur pun dia bicara. Waktu dia tidur pun dia bicara. Dia banyak ajarkan sesuatu buat saya. Langkah ini kamu akan pakai. Nah, sebelum saya lanjut lagi, maka Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak-anak muda, kalau punya anak nih masih remaja, kita kan ada satu momentum nih nanti nih, di bulan akhir Juni.
sebuah retret. Ya, memang Tuhan bisa pulihkan di mana aja. Tapi buat saya itu ada sebuah momentum. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di tempat ini, jangan pernah menghilangkan kesempatan. Lewatkan kesempatan. Kalau ibu-ibu nih punya anak remaja, dorong untuk ikut retret. Anak-anak remaja dorong, masuk ikut retret. Saya percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup saya, setelah itu saudara tahu, ketika hidup saya dipulihkan oleh Tuhan, cara berpikir saya, cara memandang saya pada orang lain itu berubah. Ternyata Tuhan ubahkan semua. Dari setiap orang-orang yang saya tidak suka, yang saya benci, dia nggak tahu, saya hampiri satu-satu. Untuk apa? Membersihkan hati nurani. Supaya murni, saya datangin Pak, saya minta maaf. Saya datangin pendeta-pendeta, saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Luar biasa. Saudara tahu enggak nih, itu tahun 98, setelah Tuhan pulihkan dalam hidup saya, ada banyak bonusnya. Keuangan dipulihkan. Dan saya juga dapat jodoh Pak Jo. Setelah itu saya dapat jodoh. Ya, 2 tahun saya bangun hubungan yang sekarang istri saya. Gitu. Kenapa? Ketika dipulihkan mulai dari nggak suka menjadi suka, itu ada sejarahnya lah. Itu lain topiknya lah. Ya, tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan selalu beri kesempatan di setiap kehidupan kita. Jangan-jangan kesempatan itu ada ketika saudara duduk di kursi, di mana saudara duduk di tempat ini. Engkau datang mungkin saya nggak tahu, pendeta nggak tahu. Saya sakit Pak, mungkin bukan sakit secara fisik, tapi dalam batinmu engkau masih menyimpan kemarahan dan kebencian. Jangan-jangan ini waktunya Tuhan mau pulihkan hidupmu. Dan Tuhan mau angkat engkau supaya engkau memancarkan keharuman Kristus. Supaya engkau bisa berkata lain dulu, lain sekarang. Dulu saya seperti ini, tapi hari ini karena saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya berubah. Amin. Kak yang kedua saudaraku. Ya. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, ternyata saudara bisa lihat Sakius itu dia tidak membuang kesempatan. Dia tidak membuang peluang. Dia hanya berkata ini waktunya. Maka dari itu setelah dia tahu ada kesempatan Yesus masuk ke kota Yeriko. Dia punya keinginan. Ya, Alkitab bilang itu di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dia bilang apa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, atau ia ingin untuk melihat orang apakah Yesus. Ternyata kita perlu punya hasrat saudaraku. Kesempatan boleh ada. Tapi kita juga harus punya keinginan. Mau untuk kita dipulihkan hidup kita oleh Tuhan. Amin. Ketika kita punya hasrat, punya keinginan, jangan menyerah. Saudara bayangkan. Ini bukan body shaming ya. Bukan sedang membuli ya. Orang-orang yang seperti Sakius, orangnya pendek saudaraku. Tapi akalnya panjang. Ya, dia tahu dia nggak bisa melihat Yesus seperti apa karena apa? Orang semuanya pasti pada datang kepada Yesus dan dia nggak lihat, dia sadar bahwa dia pendek, dia pintar saudaraku. Dia lihat jalan Yesus mau jalan kemana nih? Ternyata Yesus jalannya ke sini. Dia lari mendahului, Alkitab bilang mendahului dan dia naik ke pohon ara. Hanya satu dia punya hasrat dan dia tidak menyerah, mau lihat Yesus. Seharusnya kita seperti itu saudaraku. Waktu kita pagi-pagi bangun pagi, datang ibadah, punya hasrat, punya keinginan, saya mau dipulihkan Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya mau berjumpa dengan dia, supaya hidup saya, rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, dipulihkan Tuhan. Saudara, nggak ada tempat manapun yang membuat kita tenang dan damai selain hanya kepada Yesus. Ya. Nah, si Sakius ini dia sadar dia punya hasrat yang begitu besar. Dia nggak menyerah oleh karena fisiknya. Dia lari saudaraku. Karena itu saudara, seringkali saya ngajarin kepada jemaat di MCC. Waktu khususnya MCC Sewan, waktu dia punya masalah saya bilang begini, Bu. Kalau hari ini Tuhan gak jawab doa ibu, kalau hari ini ibu belum sembuh, berpikiran positif dan katakan pada dirimu, mungkin gak hari, mungkin besok Tuhan akan sembuhkan saya. Kalau hari besok juga gak sembuh, Bu terus bicara, mungkin besok saya akan sembuh. Sampai Tuhan menjawab doa ibu, saya bilang. Dan itu saya terapkan, saya belajar untuk hal itu. Amin. Kenapa? Saya belajar untuk kita tidak menyerah. Ya, tidak menyerah, tapi kita terus bangun rasa semangat, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kak yang kedua adalah keterbukaan. Ya, Kak yang kedua adalah keterbukaan.
ayat 5 hingga 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Keterbukaan akan lawatan Tuhan mendatangkan transformasi kehidupan yang akan membawa kita untuk terus mengalami kedewasaan rohani. Amin. Ternyata Sakius itu membuka dirinya, membuka hatinya. Dia sadar gak orang berdosa? Iya, dia sadar saudaraku. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia orang yang dibenci oleh masyarakat oleh karena pekerjaannya. Tapi pada waktu Yesus datang, dia sadar orang lain menghakimi saya karena pekerjaan saya. Tapi Yesus datang pada waktu itu mengundang, bahkan Yesus bilang dia mau untuk datang ke rumah Sakius. Dia membuka diri dan membuka hati. Dia tahu, dia bukan hanya mendengar bahwa Yesus adalah memiliki kasih yang luar biasa. Tapi dia mengalami, ternyata Yesus mau berteman dengan orang berdosa. Ternyata Yesus mau memulihkan hidup dia. Keterbukaan itu penting sekali. Keterbukaan itu merupakan awal di mana Tuhan akan terus mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Bagian kita hanya membuka hati dan membuka diri. Dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup saya. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Buka hati, buka hidupmu. Sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu yang mengganjal. Engkau memiliki rasa benci, engkau belum mengampuni suami, belum mengampuni istri, belum mengampuni orang lain. Membuka diri, membuka hati. Biar Yesus masuk menyembuhkan luka di hatimu. Sehingga setiap engkau keluar dari tempat ini, engkau mengalami kemerdekaan, kemenangan. Dan hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena engkau membuka diri buat pribadi Kristus mengerjakan hidup kita. Yang terakhir nih, yang ketiga adalah komitmen. Ternyata penting ya komitmen itu ya. Ya Alkitab bilang begini, Sakius berdiri dan berkata, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan dan dibutuhkan sebuah komitmen yang dibangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana perubahan yang bukan hanya sekedar perubahan, bukan sekedar omongan, tapi dinyatakan, dibuktikan oleh Sakius. Saya percaya dia akan melakukan setelah dia ketemu Yesus. Dia orang dia peras, itu dia kembalikan semuanya. Memang ada sebuah catatan hanya tafsiran ya. Yang mencatat bahwa Sakius ini ditafsir kemungkinan besar dia adalah menggantikan Yudas Iskariot gitu. Ya, ini hanya tafsiran dari seorang penulis sejarah gereja ya. Dan bagaimana Sakius hidupnya berubah, dia menyatakan dan dia membuktikan dia akan mengembalikan orang-orang yang diperas. Kita perlu membangun sebuah komitmen dalam hidup kita. Ketika Tuhan pulihkan hidup kita, mempertahankan pemulihan itu. Mempertahankan bukan negatif ya, positif. Mempertahankan, menjaga pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita berjalan dalam pemulihan Tuhan. Untuk kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Untuk kita mengalami sebuah transformasi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lain dulu, lain sekarang. Maukah hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama kita perlu menggunakan kesempatan yang ada. Yang kedua kita perlu membuka diri akan lawatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga kita perlu membangun komitmen setiap hari dengan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan pantun, boleh ya? Boleh ya? Beli duku sekeranjang. Oi. Belinya di pasar Kerawang. Lain dulu, lain sekarang. Hidup harus jadi terang. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lain dulu lain sekarang dan hidup kita harus jadi terang. Yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Saya percaya ada waktu Tuhan akan pulihkan hidup kita. Kita harus berpikir, jangan-jangan hari ini, pagi ini saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya ngalami Yesus. Rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Yuk, rohmu yang hidup pulihkan.
Bapak terima kasih Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir. Setiap mereka yang duduk di kursi dan berdiri. Di mana hari ini mereka berdiri di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami lihat ada sebuah kesempatan dan waktu. Untuk kami mengalami terobosan. Mengalami sentuhan Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan pagi hari ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi untuk saya. Saya sadar saya banyak kelemahan, saya sadar saya banyak kekurangan. Saya sadar banyak ketidaksempurnaan. Tapi pagi hari ini saya berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Maukah pada hari ini kita membuka hati dan membuka diri? Secara sempurna saya tidak tahu persoalan yang Bapak Ibu Saudara bawa. Yang saya tahu, yang saya percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan. Dia sumber jawaban dari setiap persoalan dan kondisi dan keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, kita membuka hati dan membuka diri. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini ingin berkata, Tuhan saya perlu dipulihkan. Saya tahu ada kesempatan ini Tuhan. Saya mau membuka diri, membuka hati. Untuk Yesus jamah hati saya. Untuk Yesus jamah hidup saya. Supaya saya mengalami yang namanya perubahan dan terobosan dalam hidup saya. Dalam rumah tangga saya. Dalam pekerjaan saya. Kalau ada yang kau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mari kalau ada angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kejujuran daripada Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan melihat keberadaanmu, Tuhan melihat ketidakmampuan kita. Tuhan melihat bagaimana kita berserah penuh, mempercayai hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya kita mau punya keinginan, hasrat, dan terus membangun semangat, jangan menyerah. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, ku buka hati setelah kita berdoa di hadapan Dia. Haleluya. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan. Berseru, panggil Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah Tuhan, lawat setiap kami. Pulihkan hidup kami, keberadaan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya.
hari ini kami berdiri Tuhan, dan kami percaya kami sedang berdiri dan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan kami berdoa mulai dari hamba-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami butuh pemulihan dari Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Mungkin di hati ini ada ganjalan-ganjalan Tuhan. Mungkin di hati ini kami masih menyimpan kemarahan, kekecewaan, dendam. Mungkin dalam hidup ini, dalam rumah tangga kami sedang mengalami keterpurukan Tuhan, sedang mengalami kehancuran. Mungkin di luar rumah tangga kami ada orang-orang yang sakit Tuhan. Maka mungkin hidup kami, perilaku kami, kata-kata kami sadar kami perlu diperbaharui, dipulihkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami buka hati hidup kami di hadapan-Mu, biar Engkau memulihkan setiap keberadaan kami, menjadikan kami baru Tuhan, supaya kami berkata lain dulu, lain sekarang Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan. Mungkin hari ini di tempat ini, mungkin di rumah pada waktu kami bangun dan bersekutu dan berdoa saat teduh, mungkin ada lawatan Tuhan yang terjadi, yang kami percaya Tuhan menyediakan lawatan itu bagi setiap orang yang membuka dirinya, yang membuka hatinya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajar buat kami semakin hari hati kami, hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh melihat jemaat Tuhan di tempat ini mengalami transformasi kehidupan, perubahan hidup yang secara signifikan yang luar biasa, untuk mereka hidup untuk menjadi terang bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan kami persembahkan seluruh hidup kami dan keberadaan kami bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang mimpin. Terima kasih kepada Pastor Taufik Ezra. Selanjutnya saya mau menyambut, mungkin ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di MCC Kuitang. Boleh angkat tangannya ataupun berdiri supaya kami bisa menyambut, supaya kami bisa berkenalan dengan Anda. Selamat datang Ibu. Kiranya jika Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh kembali lagi bersama-sama beribadah minggu depan di tempat ini. Dan saatnya kita akan melihat news untuk sepekan. Shalom murid-murid Kristus. Berikut ini informasi sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Ibadah kenaikan Yesus Kristus MCC Kuitang 18 Mei akan dilayani oleh Pastor Anta Kirana. Ibadah Raya MCC Kuitang 21 Mei 2023 akan dilayani oleh Pastor Sony Titawano. Exit Generation, ibadah siang hari ini, KYOL akan berbagi mengenai Avatar. Sampai jumpa jam 1:30 siang nanti ya. Generasi muda, ayo beribadah dan fellowship bareng di ibadah Youth MCC Gabungan 20 Mei jam 4 sore di MCC Kuitang. Kak Anta Kirana akan share firman Tuhan bagi kita semua. Halo parents, mari ajak anak-anak mengikuti Menorah Star Sunday Service 21 Mei jam 9:30 pagi dengan tema Berdampak bagi Bangsa. Hadiri We Pray Session, pribadi yang bersyafaat bagi kesejahteraan kota. Jumat 26 Mei pukul 7 malam bersama Pastor Asa Boas via Zoom. Mari bertumbuh dan diperlengkapi pada We Learn Session 27 Mei jam 8:30 pagi di MCC Kuitang.
Mari berdoa bersama di dalam We Pray. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 pagi melalui Zoom. Dan berikut ini informasi lainnya. Shalom teman-teman semua. Akhirnya nih setelah 3 tahun kita nggak ketemuan nongkrong bareng lagi, tahun ini kita akan ketemu dan nongkrong bareng lagi nih. Dimana? Tentunya di acara Refresh Gabungan di tahun ini. Jangan lupa hadir karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama, berfellowship bersama-sama, dan tentunya yang gak kalah pentingnya kita akan terima bagian yang terbaik yang Tuhan bisa kasih sama kita. So, jangan lupa ikut. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Kesehatan, sukacita, dan perlindungan Tuhan menyertaimu selalu. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami mengembalikan sebagian kecil yang sudah kami terima yang daripada-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Mari sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama naikkan pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Agar perbuatanmu besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Saya berikan pamit. Shalom, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan, baik besar kecil. Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda, firman Tuhan katakan begitu ya. Baik, apakah
Ada yang berulang tahun dalam minggu ini. Saya lihat tadi di layar ada beberapa nama. Apakah hadir? Kalau hadir boleh maju ke depan. Ada saudara Shalom, ya, ada Ibu Ade ya, Ibu Ade ada. Tante Meti. Saya undang hamba-hamba Tuhan, ada Pak Gembala, Pak Taufik untuk silakan Pak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita arahkan kepada kekasih-kekasih hati kita ini yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka semua. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa kekasih-kekasih kami ini, ada hamba-Mu, Tante Meti Tuhan, ada Ibu Ade dan hamba-Mu, Pak Robert, Pak Renol Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka secara pribadi, keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan. Terpelihara dengan gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus membawa mereka kepada Tuhan, setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan itu tergenapi dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, ada kuasa Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan melihat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka, yaitu janji-janji Tuhan yang belum tergenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terus akan memagari kehidupan mereka dan Tuhan terus akan memelihara Tuhan sampai setiap janji Tuhan itu tergenapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan berkat-Mu Bapa, rahmat-Mu Tuhan atas kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita juga berdoa bersyafaat untuk kota dan negara tercinta Indonesia ini. Bapak, kami juga sehati berdoa untuk kota kami Jakarta, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, gubernur, wakil gubernur, bahkan seluruh wali kota yang ada di 5 wilayah Jakarta ini. Biar kiranya Tuhan yang terus menuntun, bahkan Tuhan sendiri yang menaruh roh takut akan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan pemimpin-pemimpin kota kami ini. Boleh membawa kota kami Bapa menjadi kota yang dipenuhi oleh berkat Tuhan melalui setiap Tuhan kebangkitan dari ekonomi, kebangkitan dari setiap apapun yang terjadi atas kota kami di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan, terutama di masa-masa memasuki masa kampanye pemilu 2024 ya Bapak, pemilihan presiden kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagai, Tuhan bangsa kami dari seluruh penjuru tanah air ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan lembaga KPU yang terus mengawasi, mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan pemilu ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati ya Tuhan ekonomi bangsa kami ya Tuhan, untuk boleh terus bertumbuh di dalam industri, baik pun di dalam pertambangan, di dalam segala aspek yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan yang terus menumbuhkan, kembangkan ya Bapa, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat dan bangsa juga yang disegani oleh bangsa-bangsa di sekeliling kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu MCC, biar kiranya Tuhan terus memberkati gereja-Mu MCC di 4 wilayah, terus boleh berjalan di dalam visi dan misi yang Tuhan sudah taruh dalam gereja-Mu MCC ini ya Tuhan, untuk menjadi jawaban bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa yang
rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kau memberkati Tuhan para leaders kami, para penatua kami, hamba-Mu Ibu Nani, Pak Nathanael, Pak Davi, Pak Anta. Kiranya Tuhan yang terus mempersatukan mereka dengan hati yang terus terarah kepada Tuhan, membawa MCC, yaitu MCC One ini menjadi Tuhan gereja yang terus semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati sekali lagi Tuhan gerejamu MCC Kuitang, di mana kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam iman kami. Dan kiranya Tuhan terus membawa gerejamu MCC Kuitang ini semakin Tuhan bertumbuh dan banyak jiwa untuk datang mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Pastor Davi Makimian. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan terus memberkati, akan terus memberikan kesempatan supaya kita terus bisa membuat komitmen, karena waktu Tuhan terus akan dinyatakan buat hidup kita, sehingga hidup kita akan terus menjadi berkat buat hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Untuk berkatu yang tak curahkan, untuk anugerah yang berikan, ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya akan selalu menunggu langkahku. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.